Pemirsa, sudah lebih dari 1 minggu sejak kejadian meninggalnya diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya. Keluarga Arya Daru Pangayunan belum menerima pemberitahuan resmi dari kepolisian terkait hasil otopsi dan penyelidikan kepolisian. Suasana duka masih terasa di rumah almarhum diplomat muda Kemlu RI Arya Daru Pangayunan di Jalan Munggur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Hingga kini pihak keluarga Arya Daru belum menerima penjelasan resmi dari kepolisian tentang hasil penyelidikan dan hasil otopsi terkait penyebab meninggalnya almarhum pada 8 Juli lalu di kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Kami mempercayai bahwa pihak yang berwajib bekerja dengan sebaik mungkin, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah ini mari sama-sama kita tunggu hasilnya seperti apa, karena hingga saat ini ya kita sama-sama tahu memang belum ada informasi resmi dari pihak yang berwajib. Nah kita sama-sama tunggu, kita sama-sama kawal bagaimana nanti informasi yang akan disampaikan oleh pihak yang berwajib. Selain itu, keluarga memberi apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak Kementerian Luar Negeri RI yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada almarhum Arya Daru dan keluarganya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sementara Polda Metro Jaya hingga kini masih menunggu hasil laboratorium dan psikologi forensik terkait penemuan jenazah diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan dalam kondisi wajah terlilit lakban di indekos kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Polisi masih menunggu hasil dari laboratorium dan psikologi forensik yang diprediksi memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu hingga nantinya dapat disampaikan kepada publik. Hingga kini polisi sudah memeriksa 5 orang saksi, diantaranya istri korban, penjaga indekos yang menjadi saksi pertama penemuan jenazah, tetangga kamar korban hingga 2 kerabat kerja. Pemirsa, untuk melengkapi penyelidikan atas insiden yang menewaskan 3 orang di pesta pernikahan Wakil Bupati Garut dengan putra Gubernur Jawa Barat dan polisi olah TKP di Pendopo Garut Jumat malam. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan bersama jajarannya olah TKP di lokasi insiden maut pesta pernikahan Wakil Bupati Garut dengan putra Gubernur Jawa Barat yang menewaskan 3 orang. Kapolda Jawa Barat mengecek langsung gerbang utama tempat tragedi, warga berkerumun dan berdesak-desakan, serta alur pembagian makanan gratis. Kapolda juga bertanya ke sejumlah petugas keamanan terkait sistem keamanan saat acara berlangsung. Penyelidikan dilakukan untuk mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. Secepatnya kita lagi akan mengumpulkan informasi-informasi lain, sehingga ketika nanti adanya pemanggilan atau proses penyelidikan itu kita sudah mempunyai data yang cukup. Masyarakat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis di Pendopo Garut. Banyaknya warga yang hadir membuat sejumlah orang terinjak-injak, akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Pesta rakyat diketahui bagian dari rangkaian pernikahan putra sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, KDM mengaku terpukul adanya korban jiwa dan menyampaikan permohonan maaf, namun dirinya akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Dari Garut, Jawa Barat, Il Solihin, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah kapal nelayan tenggelam akibat menabrak batu karang di perairan Air Anyir, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Akibatnya 3 nelayan terombang-ambing selama beberapa jam di tengah laut sebelum akhirnya diselamatkan. Narik, Pak. Bapak berenang, Pak. Yuk. Inilah detik tim Basarnas Pangkal Pinang menyelamatkan 3 nelayan yang terombang-ambing di perairan Air Anyir, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Satu persatu dari mereka berhasil diselamatkan. Peristiwa kecelakaan terjadi saat kapal sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan setelah beberapa hari berlaut. Benturan keras menyebabkan lambung kapal pecah dan air mulai masuk membuat kapal perlahan tenggelam.
Sambil menunggu bantuan, 3 nelayan bertahan di atas kapal yang hampir tenggelam selama berjam-jam. Betul, kapalnya sudah hampir tenggelam, kemudian POB 3 bertahan dengan di kapal yang hampir tenggelam, terus kemudian ada debris, ada tiang, mereka tergantung atau memanfaatkan alat apung yang ada di kapal. Nelayan diimbau agar selalu membawa jaket pelampung dan alat keselamatan lainnya agar dapat mengurangi kecelakaan saat sedang melakukan aktivitas melaut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jasad seorang pekerja bangunan yang tertimbun longsor saat membangun kirmir di Kota Cimahi, Jawa Barat pada Sabtu siang. Sebelumnya, 1 korban longsor ditemukan selamat telah dievakuasi. Tim gabungan berhasil mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tertimbun longsor saat sedang membangun kirmir di kawasan Padasuka, Kota Cimahi. Korban bernama Usep, 55 tahun, ditemukan meninggal dunia pada kedalaman 2 meter dekat dari lokasi penemuan 1 korban selamat. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena akses menuju lokasi berada di gang sempit dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Longsor proyek bangunan diduga dipicu oleh kondisi tanah yang labil di sekitar lokasi proyek pada Jumat malam. Setengah 12-an baru bisa terevakuasi, di mana kita tahu ketahanan atau durasi fisik orang yang tertimpa sudah sangat melampaui batasnya. Jasad korban longsor dibawa ke rumah sakit Cibabat, sementara 1 korban yang selamat menjalani perawatan medis. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan notaris di Mapolda Metro Jaya. Diikuti 3 tersangka memperagakan 33 adegan. Sebelumnya, korban asal Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas di Sungai Citarum, Bekasi. Bagian kaki korban. Guna mencari bukti tambahan, Subdit Resmo Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan notaris wanita di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Sebanyak 33 adegan dalam rekonstruksi diperagakan 3 tersangka sesuai dengan perannya masing-masing, mulai dari perencanaan hingga pembunuhan terhadap korban. Dalam adegan 13 hingga 15, tersangka mulai menyiapkan peralatan membunuh hingga menganiaya korban sampai tewas. Menggambarkan rekonstruksi ini adalah awal mula terjadi tindak pidana hingga perencanaan kemudian pembunuhan korban atas nama SA. Sampai saat ini hasil gerakan rekonstruksi peran daripada tersangka masih konsisten sesuai hasil berita acara pemeriksaan. Sebelumnya, warga Kedung Waringin menemukan jasad notaris Sidah Alatas di Sungai Citarum. Saat ditemukan, kondisi korban sudah membusuk. Jasad notaris asal Bogor, Jawa Barat ini ditemukan terikat tali dengan pemberat batu yang cukup besar. Sidah Alatas dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak awal Juli. Polisi menggerebek lokasi persembunyian pelaku pembunuhan notaris di sebuah rumah kos di Jalan Suryo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pelaku tak berkutik. Lokasi persembunyian mereka terdeteksi setelah polisi meminta keterangan saksi. Keluarga korban dan hasil olah tempat kejadian perkara, 3 pelaku melarikan diri ke Jawa Tengah usai menghabisi nyawa korban. Polisi akan memeriksa tersangka untuk segera melimpahkan berkasnya ke kejaksaan agar kasusnya dapat segera disidangkan. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.